Kami berbincang dengan Akbar Tanjung. Pak Akbar, apa sebenarnya keberatan Anda kalau Rapimnas khusus ini dipercepat? Bukankah artinya akan ada lebih banyak waktu untuk konsolidasi internal? Begini, soal Rapimnas yang dipercepat itu juga tentu kita harus memiliki satu alasan-alasan yang kuat. Apa urgensinya kita harus mempercepat? Kan Rapimnas itu juga biasanya kan dilakukan pada waktu hari ulang tahun, peringatan hari ulang tahun partai, biasanya pada bulan Oktober. Kenapa harus kita percepat? Apakah untuk persiapan untuk kepentingan pencalonan presiden? Apakah memang sudah harus sekarang ini kita lakukan persiapan? Bukankah masih ada program-program partai yang juga tidak kalah pentingnya? Sejauh mana program konsolidasi partai sudah berjalan dengan baik? Sejauh mana program kaderisasi partai yang meliputi seluruh Indonesia, berbasis di desa-desa yang secara total 10 juta kader, apakah memang betul-betul sudah berjalan? Karena itu adalah program yang bersifat berkesinambungan. Kemudian kita juga punya program yang kita sebut dengan sukses ketiga, yaitu sukses dalam pengembangan demokrasi dan sukses dalam mensejahterakan rakyat dengan moto suara Golkar, suara rakyat. Sejauh mana kita meyakini bahwa kita betul-betul telah melaksanakan demokrasi itu, kita memperlihatkan komitmen kita kepada demokrasi baik keluar dan juga termasuk ke dalam. Tidak hanya demokrasi keluar tapi juga demokrasi ke dalam. Kemudian juga berkaitan dengan perjuangan untuk kepentingan rakyat, sejauh mana suara Golkar itu betul-betul melaksanakan kepentingan rakyat, betul-betul apa yang dilakukan oleh Golkar itu itulah yang diinginkan oleh rakyat. Kalau tidak, berarti tidak cocok dengan moto kita suara Golkar, suara rakyat. Nah, saya pikir itu adalah program-program yang amat penting. Nah, muara dari program itulah nanti sukses pemilu legislatif dan sukses presiden. Pada waktunya tentu kita akan bicarakan tentang sukses Pak presiden. Akbar, itu loh ya. Pak Akbar, ada menurut versi DPP suara kader-kader Golkar kini sudah mengerucut ke satu nama, yakni Abu Rizal Bakri. Kemarin klaimnya ada di 27 provinsi, bahkan ada informasi hari ini sudah 33 provinsi. Menurut Pak Akbar sendiri, bagaimana Anda melihat peluang Abu Rizal Bakri di 2014? Saya bicara dulu mengenai format kita di dalam menetapkan calon presiden itu kan harus kita sepakati dulu. Ini yang memang belum pernah, terus terang aja kita belum pernah bicara itu secara sungguh-sungguh mengenai soal bagaimana sistem kita melakukan rekrutmen calon presiden. Kemudian juga dikatakan soal survei. Saudara Abu Rizal pun selalu mengatakan survei. Bahkan dia pernah mengatakan 20%. Kalau surveinya tidak kondusif, belum tentu dia juga akan maju. Nah, bagaimana kita memposisikan soal survei ini dalam penetapan calon presiden? Dan kita melihat juga ada survei yang lain. Survei Pak JK, ternyata survei Pak JK bagus. Saya juga pernah disurvei oleh Puskaptin, tapi survei saya di bawah Pak Ical. Tapi ada survei lain Pak JK di atas. Nah, bagaimana kita memposisikan itu? Gitu aja. Pak Akbar, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Selamat sore, Pak Akbar.